Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umar Saja dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 5 kelas B dengan nomor induk mahasiswa 11930300397. Di sini saya akan menempuh ujian akhir semester Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Yang pertama itu ada tentang pemekaran, dan kedua itu ada otonomi khusus daerah. Yang pertama itu ada pemekaran wilayah. Jadi pemekaran wilayah atau daerah ini merupakan suatu pemecahan provinsi atau kabupaten kota itu menjadi dua daerah atau lebih. Dilakukan pemekaran daerah ini dikarenakan adanya timpanya pemerataan dan juga keadilan kondisi geografis yang luas dan juga pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan juga tidak efisien. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai pemekaran khusus kota Bandung Timur, Kabupaten Bandung Timur. Nah, untuk Bandung Timur ini kalau menurut saya gitu secara persyaratan wilayah ini sudah memenuhi, tapi nantinya yang akan secara normatif memastikan dan juga secara administratif memang belum dilakukan. Nah, maka wacana pemekaran daerah ini mendapatkan dukungan dari masyarakat juga terhadap masyarakat yang kontra juga dengan wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur. Nah, calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Bandung Timur ini di mana seluruh konteks pilkada terus selalu menjanjikan akannya mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung Timur dengan maksud untuk mendapatkan dukungan gitu dari masyarakat yang menginginkan pemekaran tersebut. Nah, yang kedua itu ada pemekaran wilayah di Garut Selatan. Nah, upaya pemekaran ini itu dilakukan oleh para pihak yang terus memperjuangkan pemekaran Garut Selatan. Bagi saya itu memastikan bahwa akan siap kala pemekaran itu terjadi adalah suatu yang jauh lebih penting, sebab tanpa kepastian atas kesiapan tersebut bukan tidak mungkin bahwa DOB Garut Selatan yang kelak ada justru akan mengikuti jelak para pendahulunya, yakni daerah baru yang alih-alih menjadi daerah maju seperti itu. Nah, yang ketiga ada dari pemekaran daerah di Sukabumi gitu. Nah, faktor munculnya gagasan dan juga desakan berbagai komponen juga itu adalah Kabupaten Sukabumi untuk dilakukannya pemekaran wilayah. Yang pertama, ketimpangan pemekaran pembangunan yang terjadi antara wilayah utara dan juga wilayah selatan. Nah, kedua kabupaten ini juga Sukabumi itu menjadikan sebuah kabupaten terluas pertama di Pulau Jawa, itu sekitar 4.000 hektar ke kota. Sukabumi juga itu memiliki wilayah administrasi yang luas menyebabkan rendahnya kinerja pemerintahan sehingga dikeluarkannya Undang-Undang SK Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990 tentang pola untuk pengembangan wilayah Provinsi Sukabumi Utara. Nah, lanjut itu ada otonomi khusus. Nah, pengertian otonomi khusus ini adalah daerah yang meletakkan dalam pemerintahan daerah ini sangat berkaitan gitu erat dengan asas desentralisasi, baik pemerintahan daerah, terus asas desentralisasi maupun otonomi daerah adalah bagian dari suatu kebijakan dan juga praktek penyelenggaraan pemerintah. Itu tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan juga sejahtera, agar masyarakatnya ini aman, tentram, nyaman dan juga tidak terjadi kebutaan hukum gitu. Nah, otonomi khusus ini yang kita akan bahas yang pertama itu ada dari DIY. Nah, hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah Yogyakarta itu adalah hubungan desentralisasi asimetris, artinya pemerintahan pusat ini memberikan kebebasan kepada DIY untuk membuat letak otonomi atau format pemerintahan atau hal-hal yang lain.
manajemen pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dalam hal ini penentuan dana keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 itu ditentukan bahwa pemerintahan menyediakan pendanaan dalam rangka menyelenggarakan urusan keistimewaan DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dana keistimewaan tersebut itu dibahas dan ditetapkan oleh pemerintahan berdasarkan pengajuan yang telah diajukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita lanjut. Itu ada pemerintahan khusus untuk Aceh, Provinsi Aceh. Nah, lanjut. Nah, pemberian otonomi khusus melalui sistem desentralisasi asimetris kepada Provinsi Aceh itu merupakan pilihan politis gitu masyarakat Aceh untuk menerima keadilan dan juga bekerja sama dalam bingkai NKRI. Hal ini dilakukan demi mewujudkan keadilan rakyat Aceh yang terabaikan gitu pada masa lalu atas perilaku elit pemerintahan pusat. Maka dari itu Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah. Nah, yang keenam itu ada otonomi khusus untuk Papua. Nah, landasan konstitusional otonomi khusus Papua adalah pasal 18B Undang-Undang Nomor 1945. Papua adalah masyarakat yang mengakui dan juga menghormati suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan juga bersifat istimewa yang diatur dalam pasal undang-undang. Selain itu juga pasal 18A Undang-Undang 1945 juga menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah kabupaten itu atau antara provinsi dan kabupaten dan kota juga diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan juga keragaman suatu daerah. Nah, kita beranjak ke yang terakhir, itu ada DKI Jakarta. Nah, Jakarta ini kan merupakan suatu wilayah yang strategis baik dalam lingkungan nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis. Sekiranya dalam pembangunan wilayah rencana struktur ruang DKI itu wilayah yang merupakan wilayah perwujudan dan juga penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Sejauhnya itu dengan hal-hal tersebut maka perencanaan struktur ruang itu telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis. Yang pertama yang mempengaruhi pembangunan kota Jakarta secara keseluruhan. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.